Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kembali kita bertemu di perkuliahan perilaku konsumen. Jadi ini adalah pertemuan kita yang keempat. Jadi sudah sesuai dengan jadwal bahwa minggu ini sudah masuk pada minggu perkuliahan keempat seperti itu. Jadi saya harap kita kuliahnya tetap berjalan dengan rencana yang sudah uh, saya jelaskan di awal perkuliahan. Jadi sebelumnya kita sudah berbicara tentang keputusan pembelian konsumen, dan minggu ini kita akan menjelaskan mengenai model perilaku konsumen. Ya, agar tidak terlalu lama, saya akan langsung masuk ke materi pembahasan di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Model perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli satu produk atau jasa. Jadi dalam artian model di sini perlu teman-teman pahami bahwa model ini adalah sebuah penyederhanaan gambaran dari kenyataan yang muncul dari perilaku konsumen seperti itu. Nah, tentu hal ini juga harus dianalisa atau dipelajari lebih lanjut oleh si pembuat model atau si pelaku bisnis yang sedang mempelajari mengenai perilaku konsumen. Nah, perihal menganalisis di sini itu adalah suatu yang sangat kompleks tentunya. Akan tetapi yang terutama kompleksitas di sini dikarenakan banyaknya variabel yang mempengaruhi dan kecenderungan untuk saling berinteraksi. Nah, pada dasarnya itu model dari perilaku konsumen tersebut dikembangkan dari berbagai usaha untuk mempermudah kita untuk menganalisa dan mempelajari tentang aspek-aspek dari perilaku konsumen yang muncul seperti itu. Jadi model perilaku konsumen ini adalah teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Nah, inilah yang disebut sebagai model perilaku konsumen. Selanjutnya, ya, minggu lalu di pertemuan kedua dan ketiga kita sudah mempelajari mengenai keputusan pembelian konsumen, di mana keputusan pembelian konsumen atau keputusan pembelian itu adalah proses untuk merumuskan berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian. Nah, yang kita pahami sejak awal alternatif ini adalah produk-produk yang memiliki fungsi yang sama tetapi mungkin ada perbedaan merek dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pemasar atau si pelaku bisnis atau kita sebagai bisnis itu perlu mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan membeli dan perannya apa dalam memainkan istilahnya pengambilan keputusan tersebut gitu. Jadi ada beberapa peran yang dilakukan oleh konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, yang
Pertama itu adalah inisiator, yang kedua itu adalah influencer, yang ketiga itu adalah decider, yang keempat itu adalah buyer, yang kelima itu adalah user. Nah, yang pertama itu adalah inisiator. Nah, inisiator ini adalah seorang individu yang mempunyai inisiatif dalam melakukan pembelian barang-barang atau menggunakan jasa-jasa tertentu gitu. Nah, itu peran yang pertama. Peran yang kedua itu adalah influencer. Nah, influencer ini sering kita jumpai ya, maksudnya sering kita lihat di Instagram. Nah, itu banyak influencer mau seperti, walaupun mungkin lebih ke promosi-promosi langsung. Nah, terkadang ada artis yang melakukan promosi wisata gitu di bagian timur Indonesia seperti itu. Nah, itu termasuk influencer. Nah, apabila diartikan, influencer ini adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau penggunaan jasa seperti itu. Nah, informasi mengenai kriteria yang diberikan mengenai produk-produk atau jasa-jasa atau apapun itu yang dapat menarik konsumen, itu akan membuat si konsumen itu mempertimbangkan secara baik apa yang akan dilakukan, apakah akan membeli atau menggunakan jasanya atau tidak, seperti itu. Yang ketiga itu adalah decider. Nah, deciders ini adalah yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli dan bagaimana cara membelinya. Itu peran pengambilan keputusan konsumen mengenai decider. Yang keempat itu adalah buyer. Nah, buyer ini yang kita pahami adalah seseorang individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita punya produk terus dibeli sama konsumen, nah konsumen tersebut sering kali di dunia bisnis itu disebut buyer. Nah, yang terakhir yang kelima itu adalah peran user, yaitu individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dibeli. Nah, setelah si buyer itu membeli dan dia menggunakan secara istilahnya dalam kehidupannya sehari-hari, nah itu yang disebut user. Nah, peran perilaku konsumen tadi ada 5, sudah saya jelaskan. Tetapi kita juga perlu pahami bahwa peran perilaku konsumen bagi pemasar itu istilahnya dengan tujuan agar produknya dapat dibeli dalam kegiatan pemasaran seperti itu. Nah, dalam kegiatan-kegiatan pemasaran, peran perilaku konsumen itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama itu dapat membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua itu mungkin yang sering kita pahami adalah kita harus memahami konsumen dalam berperilaku. Kita lihat tindakan-tindakan konsumen atau cara berpikirnya agar kita dapat memahami metode pemasaran yang mampu maksimalkan tingkat pemasaran dari produk kita. Nah, mungkin yang ketiga itu mengenai kita harus memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasaran atau si pemasar atau pelaku bisnis itu dapat merancang strategi yang baik gitu dalam menentukan arah pemasarannya. Nah, sebenarnya banyak faktor lagi yang mempengaruhi mengenai peran perilaku konsumen.
Adapun beberapa teori perilaku konsumen yang berkembang seperti itu. Jadi kita tadi sudah istilahnya sudah memiliki pola pikir atau bertanya mengapa ya konsumen itu mau membeli produk tersebut, dan mengapa juga si pembeli tidak memilih produk lain gitu, malah memilih produk yang sebenarnya itu tidak lebih baik dari produk yang ada atau sejenis atau serupa gitu. Nah, ada beberapa teori perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah teori ekonomi mikro. Nah, teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Jadi dia beranggapan bahwa konsumen itu punya kepuasan terhadap produk itu dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi konsumen itu akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya. Jadi kecenderungan teori ekonomi mikro ini akan muncul ketika si konsumen itu sudah pernah menggunakan produk tersebut atau sudah menggunakan merek tersebut. Seperti itu. Yang kedua itu adalah teori psikologis. Nah, teori psikologis ini mendasari dirinya pada faktor-faktor psikologis tentunya yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitar konsumen. Jadi sebenarnya perihal psikologis ini sangat kompleks karena menyangkut kepribadian konsumen itu secara mendalam. Jadi memang agak sulit prosesnya, tetapi mungkin teori psikologis ini bisa kedepannya bisa teman-teman ajukan dalam skripsi teman-teman seperti itu, atau bisa teman-teman angkat di penelitian teman-teman. Jadi ini sangat menjadi topik yang bagus mengenai teori psikologis perilaku konsumen seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah teori antropologis. Nah, teori ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas. Jadi seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, atau lingkungan pekerjaan seperti itu. Nah, perilaku konsumen itu akan dengan mudah berubah-ubah ketika diadakan promosi yang gencar terhadap suatu produk, karena tidak sedikit konsumen yang selalu ingin mencoba hal baru di sekitarnya, baik dalam pemakaian suatu produk yang baru. Jadi memang pada dasarnya kita sebagai konsumen itu seringkali kita ingin mencoba produk-produk yang baru, padahal produk dengan merek yang lama juga sudah ada di pasaran, tetapi kita dengan tingkat konsumtif yang tinggi, maka hal tersebut akan muncul gitu. Apalagi dengan promosi yang gencar-gencaran, entah itu langsung on the road, atau dengan media televisi, atau dengan media sosial dan lain sebagainya. Jadi akan membuat orang penasaran gitu dengan produknya. Nah, ketiga teori ini tentu dikembangkan untuk berbagai macam penggunaan atau berbagai macam situasi gitu. Tetapi tujuan utama dari pengembangan teori perilaku konsumen ini adalah membantu kita untuk mengembangkan dan mengarahkan teori ini dalam penelitian mengenai perilaku konsumen. Nah, tiga teori ini itu sangat dimungkinkan untuk teman-teman angkat dalam sebuah penelitian mengenai etika bisnis.
karena ini akan menjadi namanya grand teori. Jadi kalau teman-teman mau penelitian itu kan harus ada teori yang diangkat terlebih dahulu. Baru teman-teman mungkin bisa mau melihat objek penelitiannya, mungkin usaha teman-teman atau mungkin hal lainnya gitu. Jadi itu tergantung lagi seperti itu. Tentu penelitian ini adalah juga sebagai sarana untuk mempelajari pengetahuan yang pada dasarnya terus berkembang ya. Karena kalau kita lihat perilaku konsumen sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu sangat berbeda. Jadi kalau sebelum pandemi itu kan perilaku konsumen itu lebih suka COD-an, lebih suka datang ke toko, lihat barangnya langsung, karena takut beli online barangnya nggak sesuai, returnya susah, malas. Karena kalau kita beli barang online terus kita tidak sesuai, ingin kembalikan retur, itu kita kena biaya lagi. Nah, perbedaan perilaku konsumen pada saat sekarang adalah karena pandemi, jadi mereka agak takut untuk datang ke toko. Itu yang pertama. Nah, terus sekarang dengan pandemi ini e-commerce atau pelaku bisnis, dalam hal ini bisnis itu sangat belajar dari kesalahan-kesalahannya gitu. Jadi seperti mereka mengurangi istilahnya semacam agar tidak produk yang mereka kirim itu tidak cacat atau apa gitu. Jadi mungkin menggunakan, kalau tidak sesuai mereka retur gratis gitu. Jadi kan kalau kita mau retur barang online itu kan gampang, tinggal kita kembaliin lagi ke JNT, mereka akan kirim dan free ongkir gitu. Jadi kita nggak mikirin biaya returnya lagi. Nanti mereka akan kirim produk baru. Ada juga e-commerce yang mereka tidak akan mengirim produk baru tetapi mengembalikan dana. Nah, itu juga ada. Jadi lebih aman lah seperti itu. Nah, selain itu, teori-teori ini sebenarnya membantu kita untuk berpikir sistematis dan logis tentang konsumen, yaitu pastinya dengan tahapan-tahapan. Nah, kalau di penelitian mengenai apapun itu, namun dalam hal ini mengenai perilaku konsumen, sistematis di sini adalah yang pertama itu kita dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan di lingkungan konsumen, perilaku konsumen, dan teori-teori yang berkembang di lingkungannya. Yang kedua itu dari pemikiran yang sistematis tersebut kita dapat melihat karakteristik dari masing-masing konsumen itu, karena kita sudah istilahnya kita menganalisis, awalnya kita memperhatikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya mungkin dari sebuah pemikiran yang sistematis tersebut kita dapat menganalisa hubungan antara variabel-variabel yang kita ketemukan gitu. Apakah mempengaruhi satu sama lain ataukah tidak gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman jeli dengan apa yang saya bicarakan, ini adalah semacam satu dorongan untuk teman-teman bisa meneliti mengenai perilaku konsumen. Nah, itu bisa. Karena kalau secara kuantitatif, itu teman-teman bisa melihat apakah satu variabel itu dapat mempengaruhi variabel-variabel lainnya gitu. Nah, itu sangat istilahnya mungkin teman-teman sudah bisa pikirkan sejak saat ini, walaupun tidak secara mendalam terlebih dahulu, karena teman-teman juga harus fokus pada teori yang mungkin teman-teman belum
lulus atau belum ambil di perkuliahan di semester-semester selanjutnya atau sebelumnya, mungkin ada perkuliahan yang belum lulus itu. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman memikirkan tentang penelitian untuk skripsi teman-teman, sehingga nanti teman-teman akan lebih cepat gitu dalam proses proposal, dari pra-proposal, karena pra-proposal itu masuk ke lingkup metodologi penelitian, habis itu masuk ke proposal, proposal nanti teman-teman masuk ke seminar. Nah, setelah masuk ke seminar akan menjadi skripsi, dan itu tidak akan lama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi model perilaku konsumen. Jadi tadi tujuan utama dari suatu model yaitu sangat bermanfaat untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen yang saya sudah jelaskan. Dan yang kedua saya sebutkan tadi, untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita identifikasi tentang perilaku konsumen. Nah, fungsi model perilaku konsumen ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah fungsi deskriptif, fungsi prediksi, fungsi explanation, yang keempat adalah fungsi pengendalian. Seperti itu. Nah, fungsi deskriptif. Nah, fungsi deskriptif ini adalah fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu tujuan penelitian dalam pembelian gitu. Tidak hanya penelitian, tetapi seperti mengidentifikasi seperti itu mengenai perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, itu fungsi yang pertama mengenai model perilaku konsumen. Yang kedua itu adalah fungsi prediksi. Fungsi prediksi ini yaitu fungsi meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Jadi saya pernah jelaskan mungkin perilaku di konsumen di hari raya, orang mereka dapat tunjangan hari raya ya. Jadi itu kan akan rutin seperti itu. Mungkin tahun ini itu konsumennya waktu belanja dekat-dekat hari raya itu produk A. Nah, itu dapat menjadi bahan atau sebuah deskriptif mengenai perilaku konsumen. Jadi kita dapat tuh barang-barang apa ya yang mungkin kemarin itu dibeli gitu. Jadi kita dapat listnya. Nah, nanti di tahun yang akan datang itu teman-teman bisa tambah produknya. Jadi teman-teman sudah dapat list kan? Jadi prediksi teman-teman bahwa produk yang dalam list itu pasti akan laku. Nah, untuk memaksimalkannya lagi, teman dapat masukkan lagi produk-produk di bisnis teman-teman. Produk lain ya di luar list. Jadi ada kemungkinan istilahnya ada kemungkinan produk yang diinginkan oleh konsumen itu akan terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Nah, tetapi ada produk-produk atau kebutuhan-kebutuhan yang memang wajib untuk mereka miliki. Nah, itulah yang sering kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu teman-teman lihat kalau misalnya teman-teman di Indomaret, nah itu teman-teman pergi ke Indomaret, nah itu mereka punya strategi bahwa di depan kasir itu ada produk-produk yang sebenarnya produknya ada di bilik lainnya. Jadi misalnya ada coklat silver queen gitu, silver queen. Nah, nanti sebenarnya coklat yang silver queen di depan kasir itu ada di bagian belakang Indomaret, itu juga ada, dia jual coklat silver queen juga. Nah, itu maksud dari fungsi konsumen yang
prediksi ini. Jadi dia akan meramalkan mana-mana produk yang paling mudah untuk dibeli tanpa harus memikirkan gitu. Jadi yang paling mudah untuk dibeli tanpa harus memikirkan mungkin permen, coklat. Mereka juga ada strategi ya, ada makanan anak-anak di situ kayak Kinder Joy itu, jadi yang bentuknya bulat seperti telur. Nah itu seringkali anak-anak kecil juga menjadi bentuk implementasi sebuah strategi dalam pemasaran seperti itu. Jadi konsumen itu seringkali akan dibuat berputar dulu di dalam bilik. Itu mereka akan pusing sehingga mereka akan lebih cepat untuk mengambil keputusan membeli. Nah, itu masuk ke dalam fungsi prediksi. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi explanation. Nah, fungsi ini mempelajari sebab akibat dari beberapa aktivitas pembelian. Seperti mempelajari mengapa konsumen sering membeli suatu barang dagang dengan merek yang sama. Jadi apakah itu merupakan kebiasaan ataukah karena mereka menyukai merek barang tersebut. Nah, fungsi yang keempat itu adalah fungsi pengendalian, di mana fungsi pengendalian ini yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Tentunya ini saling berkaitan ya tentunya. Jadi kalau kita agak sulit ya karena kan kita masih masa pandemi, jadi kalau kita mau terjun ke lapangan mungkin kita agak susah. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita bisa terjun ke lapangan, kita bisa lihat tuh perilaku konsumen di Indomaret, kita bisa lihat perilaku konsumen di Alfamart, kira-kira apa ya bedanya gitu. Atau ada model lainnya, kita lihat perilaku konsumen di toko sembako, terus kita bandingkan juga dengan toko sembako yang lain, kira-kira apa ya bedanya. Padahal tuh sama-sama dua toko itu sama-sama menjanjikan produk yang sama juga. Ya, di sini ada jenis model perilaku konsumen. Ada banyak sekali model perilaku konsumen dari berbagai pandang para ahli ya. Ini para ahli semua yang mencetuskan jenis model ini. Nah, saya akan menjelaskan ini secara singkat. Teman-teman mungkin bisa benar-benar memperhatikan karena di akhir perkuliahan ini akan saya berikan evaluasi. Jadi gantian, kemarin teman-teman yang mengajukan pertanyaan kepada saya, kemudian mengisi absen, sekarang teman-teman yang harus menjawab pertanyaan saya dulu, baru teman-teman bisa isi absen, seperti itu. Oke, model yang pertama. Model pertama itu adalah model Henry Esel. Nah, menurut Esel ini ada 3 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan. Nah, 3 faktor inilah yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli barang atau jasa. Yang pertama itu adalah konsumen individual, yang kedua itu adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga itu adalah faktor penerapan strategi pemasaran. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor konsumen individual, dan artinya bahwa pilihan untuk membeli barang atau jasa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen itu sendiri, seperti kebutuhan, persepsi, sikap, kondisi geografis, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individual. Nah, sebagai contoh mungkin ada masyarakat di kutub utara atau di kutub selatan bumi yang
secara geografis itu sangat dingin, nah itu juga mempengaruhi perilaku konsumen mereka. Mereka nggak mungkin beli kulkas di sana karena suhunya mungkin ya sudah seperti kulkas gitu. Otomatis banyak produk-produk makanan mereka yang tingkat keawetannya tinggi. Mungkin produk utama mereka adalah pakaian. Mereka memerlukan pakaian yang sangat-sangat tebal untuk menghangatkan badan mereka. Karena kalau kondisinya dingin, mereka bisa hipotermia, terus aliran darah tersumbat, seperti itu. Jadi memang orang-orang di kutub utara dan kutub selatan itu seringkali mereka harus merelakan bagian tubuh kaki, tangannya, mungkin jarinya itu diamputasi karena membusuk gitu. Karena aliran darah itu saking dinginnya tidak mampu menjangkau ujung-ujung tangan. Nah, jadi mungkin perilaku konsumennya akan membeli produk-produk yang tebal dan hangat. Nah, tadi faktor pertama. Faktor kedua itu lingkungan. Nah, artinya bahwa pilihan konsumen terhadap barang atau jasa itu dipengaruhi oleh lingkungan yang istilahnya mempengaruhinya. Jadi ketika konsumen itu membeli barang, mereka didasari oleh banyak pertimbangan tuh mengenai faktor lingkungan ini. Misalnya karena meniru temannya gitu, karena tetangganya telah istilahnya beli barang ini terus dia ikut-ikutan. Nah, itu pertimbangannya berat karena belum tentu kita sanggup untuk membeli barang tersebut gitu. Dan kita harus juga pahami itu kira-kira manfaatnya ke kita itu bisa maksimal atau enggak gitu. Jadi dapat kita katakan bahwa interaksi sosial yang dilakukan antara mungkin kita sama tetangga kita itu akan mempengaruhi pilihan produk yang kita beli gitu. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu ngerumpi gitu kan sama tetangganya, terus tetangganya bilang ya aku beli ini loh gini 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 gini. Nah nanti itu ke distract dia. Jadi tuh kepikiran terus. Dan untung-untungnya akan beli gitu. Tetapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya setiap produk itu manfaatnya berbeda bagi setiap konsumen, walaupun produknya sama. Nah, faktor yang ketiga yaitu penerapan strategi pemasaran. Nah, ini itu merupakan semacam stimuli pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar atau pelaku bisnis. Dalam hal ini, si pelaku bisnis atau pemasar itu berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih produk yang kita tawarkan. Nah, yang kedua itu model Kotler. Nah, kalau teman-teman nanti ke perpus atau teman-teman bisa search di Google gitu, Kotler ini banyak menulis buku mengenai pemasaran. Jadi memang fokusnya lebih ke pemasaran gitu. Jadi akan familiar apabila teman-teman memang nanti akan menulis skripsi gitu. Itu akan sering sekali istilahnya mengutip dari Kotler kalau misalnya teman-teman memang fokusnya di buku-buku yang ditulis oleh Kotler seperti itu. Nah, Kotler ini menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe perilaku membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat keterlibatan merek. Nah, yang pertama itu perilaku membeli yang kompleks. Nah, perilaku ini merupakan model perilaku pembelian yang mempunyai ciri-ciri seperti terdapat keterlibatan mendalam oleh konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli dan adanya perbedaan pandangan yang signifikan terhadap sebuah merek yang satu dengan merek yang lainnya seperti itu. Yang kedua itu perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan, di mana ini merupakan
model perilaku pembelian dalam suatu situasi bercirikan keterlibatan konsumen yang tinggi, tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan antara merek-merek yang ada. Jadi perilaku konsumen ini mengurangi ketidakcocokan yang terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam satu pembelian, mungkin pada produk-produk yang memiliki resiko tinggi atau jarang yang ada di toko-toko. Nah, itu seringkali model perilaku pembelian ini terlihat. Jadi contohnya itu seperti pembeli yang akan membeli karpet. Jadi mungkin menghadapi keputusan dengan keterlibatan tinggi karena harga karpet yang mahal gitu. Jadi padahal karpet ini adalah satu karpet yang mencerminkan ekspresi diri kita gitu. Jadi model karpet mungkin kita suka sama itu. Jadi ya itu mengekspresikan tentang konsumennya karena dia suka gitu. Akan tetapi pembeli mungkin akan mempertimbangkan banyak hal, entah itu motif yang hampir sama dengan merek yang berbeda atau harga yang jauh lebih murah. Nah, yang ketiga itu ada perilaku membeli karena kebiasaan. Model perilaku pembelian dalam situasi ini itu bercirikan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan yang dirasakan di antara merek-merek yang ada. Jadi memang ini yang termasuk pada sering disebut dengan user itu tadi. Jadi user itu walaupun ada produk-produk yang jauh lebih murah, tetapi si user itu istilahnya loyal dengan produk tersebut karena dia pikir jauh lebih baik atau perbedaan nggak terlalu banyak atau gimana. Nah, itu terkadang konsumen tidak perlu memikirkan banyak pertimbangan dalam membelinya. Seperti itu. Yang keempat itu perilaku membeli yang mencari variasi. Nah, Kotler ini istilahnya mengidentifikasi bahwa perilaku membeli yang mencari variasi ini merupakan satu atau sebuah model perilaku pembelian dalam situasi yang bercirikan rendahnya keterlibatan konsumen, tetapi perbedaan di antara merek itu besar. Seperti itu. Jadi contohnya ketika seorang konsumen akan membeli sepotong roti. Jadi seorang konsumen mungkin mempunyai beberapa keyakinan memilih merek roti tanpa banyak evaluasi, lalu mengevaluasi merek roti tersebut setelah mengkonsumsinya. Tetapi untuk waktu pembelian berikutnya, konsumen mungkin akan mengambil merek lain dengan berbagai alasan agar tidak bosan atau sekedar ingin mencoba dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu model Howard Sheet. Nah, model ini berisikan 4 elemen pokok. Yang pertama itu input, yang kedua itu susunan hipotesis, yang ketiga itu output, yang keempat itu variabel exogen. Nah, yang pertama itu input. Nah, input di sini merupakan dorongan-dorongan awal perilaku konsumen seperti atau yang mungkin kalau di pemasaran itu disebut sebagai stimuli atau dorongan seperti itu yang ada
dalam lingkungan konsumen. Nah, dorongan ini terdiri dari dorongan komersial dari pemasar atau pelaku bisnis dan dorongan sosial. Di mana dorongan komersial itu dorongan signifikatif yang berupa merek dan simbolik yang berhubungan dengan kegiatan perikanan perusahaan. Sedangkan dorongan sosial adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi di antara keluarga, entah itu teman, entah itu lingkungan, seperti itu. Jadi saya pernah jelasin kalau misalnya lingkungan sosial itu sangat berpengaruh. Mungkin teman-teman ingat saya jelasin dulu, ada kalau teman-teman pengen beli laptop tapi teman-teman punya budgetnya hanya sekian, nah itu teman-teman akan cari informasi tuh ke teman-teman yang lainnya, atau kita tanya ke teman kita, saya punya budget gini, kira-kira bisa beli apa ya gitu. Nah itu akan masuk gitu, masuk ke elemen input ini. Yang kedua itu adalah susunan hipotesis. Nah, susunan hipotesis ini adalah proses dari seorang konsumen yang menggambarkan satu hubungan antara input dan output pembelian. Susunan ini berdasarkan sejumlah teori yang kita pelajari dan teori yang kita dapat saat mengkonsumsi produk tersebut, seperti itu. Entah itu susunan hipotesis pengamatan, entah itu susunan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah elemen output. Nah, tadi ada elemen input dan sekarang ada elemen output. Nah, elemen output ini menghasilkan beberapa output yang mempengaruhi keputusan untuk membeli. Nah, tujuannya itu adalah kecenderungan konsumen untuk membeli merek yang paling disukainya atau paling istilahnya paling banyak diomongkan orang kepada dia. Jadi informasinya banyak tentang produk itu. Jadi dia selalu dibilang ini produk bagus, ini produk bagus, produk bagus, produk bagus. Nah, otomatis kita lihat tuh, mungkin kita lihat di YouTube nih produk ini gimana ya gitu. Jadi sebelum membeli pasti kayak gitu. Jadi harus diobservasi dulu, harus dilihat dulu kekurangan kelebihannya apa. Nah, yang keempat itu ada variabel eksogen. Nah, variabel eksogen ini turut mempengaruhi perilaku konsumen, meskipun pengaruhnya tidak begitu besar. Variabel eksogen ini seperti pentingnya pembelian, sifat kepribadian si konsumen, faktor sosial dan lingkungan organisasi atau lingkungan kerja konsumen, dan kebudayaan, seperti itu. Pada intinya adalah model ini lebih menitik beratkan pada pembelian ulang dan menggambarkan dinamika perilaku pembelian selama satu periode atau periode-periode tertentu. Menurut metode atau model ini itu kita dapat melihat bahwa seseorang konsumen itu mempunyai motif, mempunyai pandangan, dan mempunyai cara pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Akan tetapi karena titik beratnya tadi adalah pembelian ulang, jadi model ini beranggapan dengan melakukan pembelian ulang maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana karena sudah digunakan produknya. Nah, yang selanjutnya itu adalah model Angel, Collett, dan Blackwell.
Nah, model ini itu menggambarkan dengan jelas bagaimana seseorang melakukan pembelian, mulai timbulnya kebutuhan terhadap produk tersebut sampai akhir membeli ulang produk tersebut, seperti itu. Jadi model ini didasarkan pada proses pengambilan keputusan konsumen yang lebih sistematis ya. Jadi tahap dasarnya itu dari proses pembelian seperti motivasi. Nah, setelah dia termotivasi, dia mengamati. Nah, setelah mengamati, dia melihat kira-kira kinerjanya seperti apa. Sampailah pada proses pengambilan keputusan untuk membeli. Yang selanjutnya adalah model Nicosia. Nah, model mungkin yang dikenal lebih dikenal sebagai model Francesco Nicosia ini didasarkan pada teknik istilahnya menggambarkan satu proses umpan balik dalam satu kejadian untuk melakukan pembelian, seperti itu. Nah, kegiatan ini dalam model Nicosia ini terdiri dari beberapa bidang. Ada 3 bidang. Bidang yang pertama itu merupakan aliran misi dari satu perusahaan yang menawarkan produk atau jasa. Nah, misi ini bisa kita lihat seperti iklan produk di TV, di medsos, mungkin di Facebook itu sering kan ada muncul istilahnya iklan-iklan. Nah, itu yang disebut dengan aliran misi yang meliputi atribut perusahaan. Nah, bidang yang kedua itu adalah aliran pencarian data yang meliputi pencarian data internal dan eksternal. Jadi bidang umpan balik ini, jadi yang kedua ini teman-teman mungkin sering melakukan gitu. Jadi kalau teman-teman kita cari produk A gitu. Jadi saya misalnya cari keyboard gaming di Tokopedia. Nah, nanti teman-teman karena keseringan cari keyboard gaming gitu di Tokopedia, nanti iklan keyboard gaming itu muncul di Instagram teman-teman. Karena Instagram itu secara tidak langsung mengidentifikasi produk-produk yang sedang kita inginkan, seperti itu. Misalnya saya cari jam gitu, saya sering cari jam, saya lihat jam, entah itu di Google Chrome atau di Tokopedia atau di Shopee gitu. Nah, nanti tuh iklan jam tuh bakal muncul di story Instagram atau di feed Instagram teman-teman. Nah, bidang yang ketiga itu merupakan perubahan yang mungkin terjadi dari motivasi menjadi kegiatan untuk membeli. Jadi jika pembelian itu terjadi, bidang keempat ini adalah kegiatan konsumen untuk menyimpan dan mempergunakan produk tersebut, entah itu secara rutin, entah berkala, entah sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah model Andreessen. Nah, model ini itu dibangun dari konsep-konsep tentang formasi sikap dan perubahan dalam psikologi sosial masyarakat, seperti itu. Dimana kunci perubahan sikap itu ditentukan oleh berbagai
jenis informasi tentunya. Nah, dalam model ini itu menjelaskan seluruh proses dari rangsangan-rangsangan atau tadi saya sebutkan itu stimulin atau dorongan-dorongan sampai dengan hasil yang berupa perilaku. Semua itu terkadang dalam siklus sebuah proses informasi itu terdiri dari beberapa tahap, seperti input yang berupa stimuli yang saya sebutkan tadi, ada pengamatan, ada procession, dan penyaringan. Nah, penyaringan ini kan berupa informasi atau alternatif-alternatif yang banyak, akan kita saring mana yang terbaik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah model Clausen. Nah, model ini didasari pada teori bentuk dan teori bidang, di mana perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh hasil konflik psikologis dalam berbagai situasi. Seorang konsumen itu mengumpulkan valensi-valensi positif dan negatif dari suatu produk yang hendak dibeli, di mana terjadinya pembelian itu merupakan hasil bahwa valensi-valensi positif yang terlihat itu jauh lebih besar daripada valensi negatif. Nah, perlu dipahami di sini adalah valensi ini adalah atau diartikan sebagai satu gambaran sifat dari lingkungan psikologisnya, yaitu nilai lingkungan psikologis. Nah, mungkin ada beberapa nilai positif dan nilai negatif mengenai valensi seperti itu. Jadi yang pertama itu nilai positif dan negatif itu mengenai sesuatu yang mempunyai nilai atau valensi positif apabila menyebabkan berkurangnya atau hilangnya tegangan bila seseorang mendapatkan sesuatu, serta menyebabkan meningkatnya ketegangan jika seseorang terhambat untuk mendapatkannya. Jadi misalnya minum bagi orang yang haus, nah itu situasi-situasi yang demikian. Yang kedua itu sesuatu yang mempunyai nilai atau valensi negatif jika menyebabkan meningkatnya ketegangan jika seseorang mendapatkan dan menyebabkan menurunnya tegangan bila seorang meninggalkannya, seperti itu. Jadi valensi negatif ini dapat seperti limbah rumah tangga atau limbah perusahaan, seperti itu termasuk dalam valensi negatif. Yang selanjutnya adalah model hierarki kebutuhan Maslow. Jadi kalau teman-teman ada keinginan untuk meneliti mengenai perilaku konsumen, itu bisa loh ini memasukkan teori kebutuhan Maslow yang mungkin sangat terkenal ya, karena ini waktu zaman saya kuliah S1 dulu saya sangat sering dengar dengan teori kebutuhan dari Maslow. Nah, ada 5 hierarki kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama adalah fisiologis, keselamatan, habis itu ada kasih atau cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori kebutuhan Maslow ini menekankan adanya suatu hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan yang lebih tinggi akan dipenuhi setelah kebutuhan yang lebih rendah dipenuhi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah model Markov.
Nah, model Markov itu meneliti perilaku pemilihan merek atau suatu produk, di mana dalam model ini menyebutkan bahwa hanya pemilihan merek pada pembelian terakhir yang mempengaruhi pemilihan merek yang sekarang. Jadi dalam artian bahwa merek yang sering dibeli konsumen sekarang itu tentu atas konsumen atau istilahnya pengalaman atau informasi yang sudah didapatkan sejak lama karena dia sudah pernah membeli produk tersebut seperti itu. Nah, yang terakhir adalah model perilaku pembelian industri. Nah, model ini memiliki pandangan bahwa perusahaan yang menghasilkan barang industri itu perlu mengetahui bahwa perilaku pembelian seperti apa yang diharapkan konsumen dari lingkungan atau faktor perusahaan industri. Sebab keberhasilan kegiatan pemasar industri seringkali tergantung pada masalah seberapa jauh pemasar dapat memahami proses pembelian, termasuk di dalamnya itu identifikasi wewenang dalam pembelian, penyusunan kriteria keputusan, penyusunan produk-produk atau prosedur-prosedur untuk evaluasi dalam pemilihan supplier. Nah, proses pembelian konsumen terhadap barang industri ini jauh lebih kompleks daripada barang konsumsi. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian maupun sifat dari barang industri itu sendiri yang biasanya secara teknis itu lebih kompleks. Jadi model perilaku konsumen ini tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik konsumen itu sendiri, karena terdapat beberapa rangsangan perusahaan yang mampu mendorong konsumen untuk melakukan suatu pembelian. Hal ini tentu menjadi salah satu strategi istilahnya bersaing yang harus dikuasai oleh perusahaan yang ingin istilahnya menjadi top leader, perusahaan yang ingin menjadi mungkin bahasanya seperti penguasa di pasarnya seperti itu, atau penguasa di lingkungan bisnisnya, atau perusahaan yang ingin menjadi role model di lingkungan bisnisnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor model perilaku konsumen. Jadi secara garis besar model perilaku konsumen yang saya jelaskan tadi itu ada menurut Kotler itu dapat digambarkan melalui 5 faktor penting yang meliputi rangsangan perusahaan, rangsangan lain, karakteristik pembeli, proses keputusan membeli, dan keputusan pembeli. Nah, semua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, jadi yang pertama itu adalah rangsangan pemasaran atau marketing stimulation. Nah, rangsangan pemasaran ini sepenuhnya dipengaruhi oleh usaha perusahaan dalam menarik minat beli konsumen. Jadi dalam hal ini perusahaan bisa melakukan stimulin atau rangsangan atau dorongan kepada konsumen melalui beberapa kegiatan seperti memperkenalkan keunggulan produk melalui iklan-iklan gitu. Seperti memberikan diskon atau potongan harga, memilih tempat atau lokasi penjualan yang mungkin strategis gitu. Jadi sesuai dengan target pasarnya. Yang kedua tadi adalah rangsangan lain atau other stimulation. Nah, rangsangan ini itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk.
Di antaranya seperti situasi keputusan ekonomi seperti itu, atau perkembangan teknologi, atau pengaruh politik, dan mungkin pengaruh budaya, entah itu budaya luar mungkin seperti itu yang dirasakan oleh konsumen secara langsung. Jadi jika situasi ekonomi yang tengah dialami konsumen berbanding lurus dengan ketiga faktor lainnya, bukan mustahil keputusan pembelian akan segera diambil karena konsumen itu memiliki kemampuan. Akan tetapi begitu juga sebaliknya. Jadi jika situasi perbandingan terbalik, jangan harap mungkin konsumen akan melakukan keputusan pembelian terhadap produk yang kita tawarkan. Yang ketiga itu karakteristik pembeli atau buyer karakteristik. Mana variabel terpenting dari model perilaku konsumen adalah karakteristik pembeli itu sendiri. Karakteristik pembeli itu dapat meliputi faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Yang keempat adalah proses keputusan membeli atau buyer decision process. Nah, proses keputusan membeli ini didapat setelah si konsumen melakukan tahap pengenalan terhadap suatu produk, pencarian informasi lain, informasi keunggulan dan kelemahan produk, mungkin sampai terciptanya keputusan pembelian dan keputusan pasca pembelian. Jadi jika semua tahapan ini bernilai positif, maka pemakai yang terhadap suatu produk akan berlangsung secara kontinu gitu. Jadi ada evaluasi pasca pembelian. Jadi kalau misalnya dia suka, dia akan pakai produk itu secara berkelanjutan. Nah, yang kelima itu adalah keputusan pembelian atau buyer's decision. Nah, variabel terakhir ini dari model perilaku konsumen adalah keputusan pembelian, di mana dalam hal ini keputusan pembelian akan menghadirkan suatu keputusan terbaik menyangkut pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah produk yang akan dibeli seperti itu. Jadi 5 ini adalah model faktor model perilaku konsumen menurut Kotler yang dapat dianut dan dikembangkan oleh kita sebagai pengusaha sebagai alat untuk menanggapi tujuan pemasaran seperti itu. Ya, mungkin itu saja perkuliahan pagi ini di dalam pertemuan keempat kita. Jadi nanti akan ada evaluasi. Aturannya adalah yang pertama, saya beri waktu teman-teman untuk menonton video ini hingga maksimal hari Selasa depan. Dan evaluasi juga dikerjakan itu dan dikumpulkan kepada saya itu maksimal hari Selasa depan. Jadi nanti prosesnya adalah teman-teman tonton dulu video ini secara utuh, kemudian teman-teman isi evaluasinya, kemudian kirimkan kepada saya evaluasinya, dan kemudian tunggu instruksi dari saya karena saya akan mengecek hasil evaluasi teman-teman. Dan apabila saya menyuruh teman-teman silahkan untuk melakukan absen di WhatsApp group, teman-teman baru menuliskan nama teman-teman di WhatsApp group. Begitu prosesnya. Jadi jangan sampai nanti ada yang tanya lagi seperti apa, karena saya istilahnya ingin teman-teman serius untuk
menjalani perkuliahan ini. Jadi nanti kalau teman-teman menuliskan nama teman-teman di absen, tetapi teman-teman tidak mengerjakan evaluasi, saya anggap teman-teman tidak hadir di perkuliahan saya. Seperti itu. Jadi makanya saya beritahukan ke teman-teman prosesnya seperti apa tadi. Evaluasi ini mungkin akan sangat mudah untuk teman-teman kerjain apabila teman-teman mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir. Jadi saya harap begitu. Saya juga mengerti dengan keadaan teman-teman. Mungkin teman-teman kesulitan sinyal atau waktunya teman-teman tidak mendapatkan pada saat bersamaan di jadwal kuliah seperti itu, entah kuota mungkin terbatas atau seperti apa. Jadi saya lebih fleksibel, jadi saya kasih waktu sampai Selasa depan semua datanya sudah harus masuk ke saya. Ingat, evaluasi dikirimkan kepada saya terlebih dahulu, nanti saya lihat hasilnya, setelah itu tunggu instruksi dari saya baru mengisi absen. Jadi jangan kirim ke saya langsung isi absen, jangan seperti itu ya. Jadi nanti saya tidak mau kontrolnya kurang dari saya. Seperti itu. Oke, mungkin dalam pengerjaan evaluasi lebih fleksibel ya saya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya tidak ada akses untuk menggunakan laptop atau mengerjakan dalam bentuk atau dengan cara diketik, teman-teman bisa tulis di buku, tulis tangan, habis itu foto kepada saya. Seperti itu, biar lebih mudah. Nanti akan saya bantu untuk mengubah foto tersebut dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, saya membantu teman-teman seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya ada hambatan, komunikasikan saja langsung ke saya secara pribadi atau bagaimanapun caranya, saya lebih terbuka. Jadi saya harap teman-teman tetap semangat, terus tetap jaga prokes dan sehat selalu. Jadi kita sama-sama berdoa ya untuk kita semua agar diberikan kesehatan seperti itu. Oke, itu saja dari saya pagi ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.